Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sekarang Ibu akan membahas mengenai hudud dan hikmahnya. Tetapi Ibu akan menanyakan kabar Ananda semua. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun proses pembelajaran kita secara daring tidak bisa bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, hudud dan hikmahnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ataupun kita melihat adanya tindakan-tindakan kejahatan berupa tindakan asusila, pencurian, perampokan. Itu dibahas dalam bab hudud. Apa hudud itu? Hudud itu jamak dari kata had, artinya pembatas. Dalam ilmu fikih, al-haddu fil asli asyai'ul hajizu baina syai'aini. Had makna asalnya ialah membatasi dua hal. Dalam artian ini, hudud di sini ada dua makna. Ada makna umum dan makna khusus. Makna umum apa? Makna umum di sini merupakan hukum-hukum syarat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, berupa ketetapan hukum halal dan haram. Sedangkan dalam artian khusus bahwasannya hudud ini merupakan hukuman-hukuman tertentu. Jadi dianya lebih mengarah ya, hukuman-hukuman tertentu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sanksinya ini akan diberikan kepada pelaku tindakan kejahatan, kecuali pada tindakan kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Hudud di sini berbeda dengan kisos, di mana hudud di sini sudah ketetapan Allah atau haknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat gugur hukumannya. Sedangkan kisos ini diberikan haknya kepada manusia, bisa gugur jika pihak korban memaafkannya dan akan dijatuhkan hukuman diyat dan membayar kafarat. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai zina. Zina ini bagian dari hudud ya. Pengertian zina sendiri itu merupakan suatu perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan pada saat persetubuhan. Persetubuhan di sini persetubuhan yang haram dengan mendatangkan syahwat. Akan tetapi berbeda jika persetubuhan itu dilakukan oleh binatang ataupun pada mayat, itu tidak dikategorikan sebagai had zina, melainkan dia ditakzir. Adapun status zina di sini para ulama berpendapat bahwasanya mereka sepakat hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jangankan untuk melakukannya, untuk mendekatinya saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dasar-dasar penetapan hukum zina. Kita tidak sembarang untuk menjatuhkan hukuman zina kepada seseorang. Kita harus mengikuti beberapa syaratnya. Yang pertama, mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, baik itu waktunya, tempatnya, dan cara melakukannya mereka itu ada. Yang kedua, ada pengakuan dari pelaku berzina tersebut. Selanjutnya ada syarat-syaratnya lagi sebelum melakukan zina itu, melakukan had zina. Yang pertama, balik dan berakal. Yang kedua, tidak ada paksaan atau suka sama suka. Dan yang ketiga itu
mengetahui konsekuensi hak zina, tapi masih tetap dilanggar. Terus ada macam-macam zina. Macam-macam zina ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan di sini merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah, baik statusnya suami, istri, janda ataupun duda. Di sini akan dijatuhkan hukum, yaitu dirajam sampai mati atau dilempari batu. Namun batu yang digunakan di sini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, melainkan sedang. Dan ghairu muhsan di sini ialah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah, dan hukumannya ialah dicambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau menurut Imam Hanafi itu hanya 100 kali cambukan dan 1 tahun pengasingan itu diberikan haknya kepada hakim. Dan menurut Imam Malik dan Az-Zawi itu 100 kali cambukan dan 1 tahun pengasingan itu bagi laki-laki, dan perempuan hanya 100 kali cambukan saja. Adapun hikmah-hikmah dilarangnya melakukan zina, yaitu yang pertama menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Dengan adanya larangan-larangan ini kita dapat mendapatkan hikmahnya. Jika kita melakukan perbuatan tersebut, kita akan merasa terasingkan atau terkucilkan. Terus yang kedua ada memelihara dan menjaga keturunan. Keturunan ini maksudnya jika anak yang dilahirkan dari orang tua yang melakukan zina di sini, nantinya dia tidak akan mendapatkan nasab dari orang tua laki-lakinya, dan ketika nanti dewasa tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kadaf. Dalam artian bahasa, bahwasanya kadaf itu merupakan melempar dengan batu. Dalam artian istilah, bahwasanya kadaf itu melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal dengan baik. Adapun hukum kadaf di sini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dosa besar. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 23. Had kadaf di sini diberikan oleh seseorang yang merdeka ialah 80 kali cambukan, sedangkan bagi budak yaitu 40 kali cambukan. Syarat-syarat had kadaf. Yang pertama, tertuduh ialah muhsan. Muhsan di sini berbeda maknanya dengan muhsan zina. Muhsan di sini ialah orang yang benar-benar baik ataupun orang yang tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Yang kedua, balik dan berakal. Dan yang ketiga, tuduhan berzina sesuai dengan syariat Islam atau syarak. Maknanya apa? Maknanya kita harus mendatangkan 2 orang saksi. Adapun gugurnya had kadaf di sini ada beberapa hal. Yang pertama, penuduh mendatangkan 4 orang saksi. Apabila penuduh mendatangkan 4 orang saksi yang benar-benar bisa diterima kesaksiannya, maka had kadaf di sini dapat gugur. Yang kedua, li'an merupakan sumpah dari suami. Jika seorang suami mengetahui istrinya berbuat zina, akan tetapi dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, namun kesaksiannya bisa diterima dengan cara mengungkapkan atau mengucapkan 4 kali sumpah. Dan yang ketiga, tertuduh itu memaafkan. Jika tertuduh memaafkan, maka dapat gugur dari had kadaf. Adapun hikmah-hikmah dilarangnya dalam kadaf di sini ialah yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang. Dengan adanya kadaf ataupun
orang itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, misalnya kamu berzina, sedangkan yang dituduh ini orangnya baik, otomatis nanti masyarakat akan mengecap dirinya itu pernah berzina, padahal dia tidak pernah berzina. Dan yang kedua, agar orang tidak sembarangan berbicara. Dan yang ketiga, agar pelaku merasa jera. Dengan adanya had ini tadi dicambuk sebanyak 80 kali, otomatis dia pelaku kadab di sini akan jera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hamar. Dalam artian bahasa, bahwasannya hamar di sini merupakan penutup akal. Sedangkan dalam istilah, bahwasannya hamar ini merupakan jenis minuman atau yang lainnya yang dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi dapat kita pahami bahwasannya hamar di sini bukan hanya sekedar minuman, akan tetapi apa-apa saja yang dikonsumsi sehingga nantinya dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal tersebut. Di sini pada hamar bahwasanya ada hukum meminum hamar terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Berarti kita dilarang untuk mengkonsumsinya ya. Terus ada had minuman hamar. Di sini berbeda pendapat, tapi menurut mayoritas ulama, yaitu menurut Imam Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hambal, bahwasanya mereka menghukumi bagi pelaku minuman hamar yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zariyat, mereka menghukuminya dengan 40 kali cambukan. Adapun hikmah dilarangnya kita untuk meminum hamar, itu yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan. Jika seseorang mengkonsumsi minuman hamar, apalagi sampai kecanduan, sampai berlebihan, otomatis nantinya dianya akan kehilangan kendali yang ada dalam dirinya, sehingga nantinya dianya tidak tahu membedakan antara yang baik dan buruk dan akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dengan kita menghindari minuman hamar, mudah-mudahan kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan kesehatan pun akan ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mencuri. Dalam artian bahasa, bahwasannya mencuri itu merupakan mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi dapat dipahami bahwasannya mencuri di sini merupakan mengambil harta ataupun benda milik orang lain dengan cara diam-diam. Adapun dasar larangan mencuri terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Udah jelas ya bahwasanya kita dilarang untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri. Adapun had ataupun hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku pencurian di sini, sebelumnya kita harus mengetahui syarat-syarat terlebih dahulu agar nantinya kita tidak salah dalam menentukan ataupun menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Yang pertama,
itu orangnya harus mukhalaf. Apa makna mukhalaf di sini? Makna mukhalaf di sini merupakan orang yang sudah bisa menerima tanggung jawab. Yang kedua, barang yang dicuri itu milik orang lain. Selanjutnya dicurinya secara sembunyi-sembunyi. Dan yang selanjutnya dalam pencurian tersebut pelaku tidak ikut andil dalam harta. Dan yang terakhir sudah mencapai nisab. Adapun sebelumnya kita harus mengetahui juga syarat-syaratnya. Kita harus mendatangkan 2 orang saksi yang adil, dan kita harus menyaksikan bahwasanya pelaku pencurian itu mengakui atas kesalahannya dan adanya sumpah yang dikatakan ataupun sumpah yang diungkapkan oleh penuduh. Terdapat berbeda pendapat mengenai had mencuri. Itu ada 2 bagian. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya had yang akan diberikan oleh pelaku pencurian itu jika seseorang melakukan pencurian yang pertama kali, maka akan dipotong tangan kanannya. Pencurian dilakukan lagi yang kedua, dipotong kaki kirinya ataupun disilang. Pencurian dilakukan lagi yang ketiga kali, dipotong tangan kirinya dan dilakukan lagi dipotong kaki kanannya. Jika pencurian dilakukan yang kelima kali, maka hukumannya ialah ditakjir. Sedangkan menurut bagian yang kedua, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, bahwasanya hukuman itu hanya yang pertama kali, pencurian pertama kali dipotong tangan kanannya, lalu pencurian dilakukan lagi dipotong kaki kirinya. Jika diulangi lagi ketiga atau seterusnya, maka hukumannya akan ditakzir. Selanjutnya ada hikmah-hikmah kita dilarang untuk mencuri. Yang pertama, seseorang tidak sembarangan mengambil barang orang lain. Yang kedua, menghindari dari sifat malas. Jika kita kerjaannya mencuri terus, otomatis kita itu enggan untuk berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik ataupun yang halal. Selanjutnya, seseorang akan paham tentang betapa Islam sangat menjunjung hak milik seseorang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perompak, penyamun, dan perompakan. Namanya berbeda namun maknanya hampir sama. Jika penyamun dan perampokan itu dilakukan di darat, sedangkan perompak itu dilakukan di laut. Adapun dalam artian bahasa, bahwasanya dari kata-kata ini merupakan mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan ataupun bahkan disertai dengan pembunuhan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim, yang artinya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang besar. Jadi di sini 2 hukumannya, hukuman mengambil harta orang lain dan membunuhnya. Menurut beberapa ulama, namun mereka berpendapat akan had dari kejahatan penyamun, perampok dan perampakan di sini, yaitu jika seseorang melakukan tindakan kejahatan, mengambil ataupun merampas harta orang lain dan disertai dengan membunuh, maka hukuman hadnya ialah dihukum mati, kemudian disilangkan. Yang kedua, jika belum sempat
mengambil hartanya, akan tetapi sudah membunuhnya, maka hadnya ialah dibunuh ataupun dihukum mati. Yang ketiga, jika seseorang hanya sempat mengambil hartanya dan tidak membunuhnya, maka hukumannya ialah dipotong silang. Dan yang terakhir, jika seseorang hanya menakuti tidak mengambil hartanya ataupun membunuhnya, maka hukumannya ialah dipenjara. Adapun larangan dari perbuatan kejahatan penyamun, perampok, dan perombakan ini hampir serupa dengan hikmah dari larangan mencuri itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bukhat. Apa itu bukhat? Bukhat di sini merupakan jamak dari isim fa'il baghi, yang asal katanya bagha ya baghi, artinya mencari. Juga bisa dikatakan sebagai melampaui batas, maksiat, ataupun menolak kebenaran yang ada. Dalam syarak, bahwasanya bukhat di sini merupakan orang-orang yang menolak ataupun memberontak atas kepemimpinan yang telah terpilih secara sah. Bisa kita lihat bahwasanya adanya tindakan bukhat ini yaitu orang-orang yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, memberontak ataupun menolak akan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya dapat dikatakan sebagai tindakan bukhat, dan nantinya akan dijatuhkan had bukhat apabila memenuhi beberapa kriteria. Apa saja kriterianya? Yang pertama, memiliki kekuatan. Kekuatan di sini maknanya ialah memiliki anggota yang cukup banyak dan memiliki persenjataan yang lengkap. Yang kedua, memiliki takwil. Takwil di sini ialah alasan kuat mereka untuk memisahkan diri dari suatu pemerintahan. Dan yang ketiga, mereka menganggap ataupun mereka memiliki imam yang menurutnya mereka taati. Terdapat tindakan hukum terhadap bukhat, yaitu yang pertama, kita harus mengutus utusan kepada mereka agar diketahui sebab adanya pemberontakan. Sebelumnya kita harus menanyakan mengapa mereka melakukan suatu pemberontakan dan alasan-alasan mengapa mereka ingin memisahkan diri dari suatu pemerintahan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menasehati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang ada. Jika cara pertama dan cara kedua masih belum bisa diterima, yang ketiga yaitu memberikan ultimatum atau ancaman mereka akan perangi. Dan jika sampai cara ketiga ini masih belum bisa dipahami ataupun belum bisa diterima, yaitu tindakan selanjutnya diperangi agar mereka sadar. Adapun status bukhat di sini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu, yang artinya, dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Di sini bukhat tidak dikatakan sebagai pelaku kafir dan dihukum mati. Ketika mereka sadar ataupun mereka bertobat, maka mereka akan diberikan peluangnya ataupun taubat mereka masih bisa diterima. Baik, di sini Ibu akan memberikan latihan kepada Ananda mengenai materi hudud. Bunyi soalnya yaitu coba Ananda cari satu tindakan kejahatan tentang macam-macam dari hudud. Kemudian nantinya dirangkum. Setelah dirangkum, catatan itu
kirim kepada ibu bisa melalui WA ataupun melalui Gmail. Dan selanjutnya di sini ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang pembahasan hari ini tentang hudud, di mana hudud itu merupakan membatasi dua hal. Jadi hudud di sini memiliki tujuan, tidak lain hanyalah menjaga kemaslahatan manusia. Adapun macam-macam hudud itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama zina, qadzaf, khamar, pencurian, hirobah. Hirobah di sini ada perampokan, perompakan, dan penyamun. Dan yang terakhir bugot. Zina di sini ialah perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zina memiliki dua macam. Apa saja? Ada muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah, yang nantinya diberi hukuman dirajam atau dilempari batu hingga mati. Yang kedua yaitu ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah, yang hukumannya ialah dicambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun dilarangnya seseorang untuk melakukan zina di sini ialah menjaga harga diri manusia dan menjaga keturunan. Oleh sebab itu kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Selanjutnya ada khamar. Khamar merupakan jenis minuman ataupun yang lainnya. Bukan hanya minuman, akan tetapi yang dikonsumsi oleh seseorang yang dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi di sini bukan minuman saja ya, bisa saja berupa obat ataupun obat bius, heroin, kokain dan lainnya. Adapun hukumannya ialah menurut 3 pendapat ulama, yaitu Imam Hanafi, Ahmad bin Hambal dan Maliki, mereka menghukuminya sebanyak 80 kali cambukan, dan menurut Imam Syafi'i itu 4 kali cambukan. Terus yang selanjutnya ada pencurian. Pencurian di sini merupakan perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang mukhalaf dengan mengambil harta atau benda milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun hukumannya nanti ialah dipotong tangan dan dipotong kaki secara bersilang. Selanjutnya ada perompakan, dan penyamun atau hirobah. Di sini merupakan yaitu tindakan-tindakan kejahatan seseorang dengan cara mengambil harta ataupun benda milik orang lain, bahkan disertai dengan pembunuhan. Hukumannya ialah mulai dari yang teratas yaitu pembunuh, jika sampai membunuh dan mengambil hartanya yaitu potong, dibunuh ataupun dihukum mati dan cara disilang. Sampai yang terakhir yaitu jika seseorang hanya sekedar menakut-nakuti, maka hukumannya nantinya di penjara. Selanjutnya ada bughat. Bughat di sini merupakan orang-orang yang menolak ataupun memberontak akan suatu kepemimpinan yang sudah dipilih secara sah. Untuk itu, perbuatan bughat di sini perlu kita tindak lanjuti agar nantinya yang bisa ataupun yang melakukan ingin memisahkan diri nantinya bisa dipersatukan kembali. Tindakan-tindakan bughat ini bisa kita lihat seperti seseorang mengasingkan diri atau ingin memisahkan diri atau membentuk negara-negara tersendiri, itulah yang dinamakan dengan bughat. Baik, di sini cukup sekian dan terima kasih kesimpulan yang Ibu sampaikan. Walaupun tidak menyeluruh, akan tetapi ini bisa menjadi suatu pembelajaran, dan pembelajaran kali ini semoga bisa diterima dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.